dikumpulkan kembali untuk beribadah kepada Allah dan meluangkan waktu kita beberapa saat sama-sama menambah wawasan pengetahuan kita tentang Islam. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tema siang hari ini ada kesalahan teknis, mungkin tidak bisa ditampilkan, tentang peristiwa Badar. Badar merupakan sebuah peristiwa yang sangat monumental, terjadi di tahun kedua Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Badar ini di dalam surat Ali Imran ayat 132, bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan Badar sementara sesungguhnya kamu dalam keadaan hina, rendah diri, kemudian Allah berikan kemenangan. Sesungguhnya Badar ini nama satu tempat yang sekarang menjadi kota Badar, berada di sebelah barat daya kota Madinah, kurang lebih jaraknya antara sekitar 130-an kilo. Kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, biasa ada yang menawari travel itu ziarah Badar. Kita naik mobil travel, kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam ke Badar. Dia berjarak 130-an kilometer sebelah barat daya. Badar ini merupakan area oase di mana ada sumber air, sehingga setiap kafilah dagang bangsa Arab, baik ke Yaman maupun ke Syam, pasti melewati Badar, dan mereka pun akan transit di tempat itu. Karena jarang sekali dijumpai di tanah padang pasir jazirah yang tandus itu mata air. Karena Badar ini ada mata air, sehingga dinamakan juga Al-Ma. Dan mata air di jazirah Arab ini dikenali ada 2 tempat. Pertama Badar, yang kedua Sungai Yordan. Jadi kalau orang menyebut, dari mana Anda? Ana minal ma, saya dari sumber air, mata air. Berarti konotasinya adalah salah satu di antara 2 tempat, Badar atau Yordan. Sehingga orang-orang mengenalinya secara khusus 2 sumber air di jazirah itu. Badar ini tempat pertarungan pertama kali kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy, yang sesungguhnya tidak serta-merta diawali dan direncanakan untuk perang Badar. Karena perang Badar itu kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sesungguhnya kamu tidak suka Allah Subhanahu wa taala keluarkan kamu dari rumahku, dan sebagian dari orang-orang mukmin itu tidak menghendakinya terjadi peristiwa itu. Sehingga perang Badar ini sesungguhnya kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan dan kemauan orang-orang mukmin ketika itu. Karena saat itu kaum muslimin sesungguhnya misi utamanya adalah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Waktu itu ada expo
perdagangan yang sangat besar, dan orang-orang Quraisy menitipkan perdagangan mereka kepada Abu Sufyan, sehingga lebih dari 1000 ekor unta berisi penuh barang dagangan dipimpin oleh Abu Sufyan. Nabi SAW mendengar informasi itu, sehingga Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk menyiapkan tunggangannya guna mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Mengapa? Karena sesungguhnya kaum muslimin yang pergi hijrah ke Madinah, mereka tidak membawa barang-barang milik mereka, dan itu merupakan satu persyaratan dari penguasa Mekah. Apabila ada orang Mekah yang mau meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah, dipersilakan, asal tidak membolehkan membawa barang harta kekayaan mereka. Harus ditinggalkan di Mekah, dan mereka tidak boleh membawa apa-apa. Ini dalam perkiraan mereka, pasti kaum muslimin itu tidak sampai Madinah karena beratnya perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, apalagi dalam kondisi gurun pasir yang panas itu, sehingga mereka memperkirakan pasti mati sebelum sampai Madinah. Sehingga kekayaan kaum muslimin sesungguhnya masih banyak di Mekah. Oleh karena itu, setiap kali ada kafilah dagang yang akan melewati Madinah, Nabi SAW membolehkan untuk mencegat kafilah dagang tersebut guna mengembalikan kembali harta rampasan milik kaum muslimin yang tidak dibolehkan dibawa pergi ke Madinah. Sehingga pada saat itulah Rasulullah SAW mendengar kafilah dagang Abu Sufyan akan melewati Madinah, maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk mencegatnya, dan daerah yang dijadikan tempat mencegat adalah Yanbu, di pesisir jazirah di sebelah barat. Karena wilayah tersebut biasanya lebih senang para rombongan melewati wilayah pesisir. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata informasi tentang bahwa Nabi mencegat kafilah dagang Abu Sufyan juga didengar oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan juga mengetahui informasi ini dari para informannya, bahwa kaum muslimin, Nabi dan orang-orang di Madinah mencegat kafilah dagang mereka, yang sesungguhnya juga seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi melakukan itu disebabkan pemicu dari peristiwa manakala orang-orang Madinah pergi umroh, selalu diintimidasi. Setiap orang-orang Madinah pergi umroh, mereka cibirkan dan mereka provokasi dengan mengatakan, kalian nih yang menyelamatkan buronan kami ya. Kalau bukan kalian yang selamatkan buronan kami, maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan karena pengamanan yang diberikan oleh orang-orang di Mekah ini, kami tidak izinkan kamu pergi ziarah umroh. Bahkan ada juga yang langsung mengintimidasi, sebagaimana yang dilakukan kepada Sa'ad bin Mu'az. Kamu ini yang menyebabkan buronan kami lepas. Kalau bukan karena dalam perlindungan Umayyah bin Khalaf, akan aku buat hidungmu tergores dan luka, dan tidak akan izinkan mengelilingi tawaf di Ka'bah ini. Namun ungkapan intimidasi itu pun dilawan kembali oleh Sa'ad bin Mu'az, karena beliau adalah penguasa juga dan tokoh pimpinan di Madinah, dengan mengatakan, sekiranya engkau berani melakukan itu, aku pastikan tidak akan pernah selamat kafilah dagang orang-orang Quraisy bila lewat Madinah. Jadi sering diprovokasi dan sering diintimidasi, sehingga Nabi SAW setiap kali mendengar ada
kafilah dagang lewat Madinah, mencegat dan menakut-nakuti. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Dibuat mereka panik dan takut. Pada saat itu Abu Sufyan mengetahui hal yang sedemikian rupa, maka dia memutar arah ke Rabigh, ke arah tenggara, ke Rabigh, dan ini akan mendekati Badar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mengambil jalur yang lain, karena Nabi SAW bersama para sahabat sudah menunggu, Nabi kemudian juga mendapatkan informasi bahwa mereka tidak lewat situ, tidak lewat pesisir. Maka kemudian Nabi pun mengambil pilihan untuk mencegatnya di tempat di mana kafilah dagang Abu Sufyan itu mengambil jalur yang lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya di sini terjadi perang intelijen. Rasulullah SAW punya informannya, Abu Sufyan juga memiliki informannya. Dalam situasi yang sedemikian rupa, betapa paniknya Abu Sufyan, dia mengirimkan surat ke pemuka Quraisy, mengabarkan bahwa kafilah dagang Quraisy terancam. Kalau tidak diselamatkan, habis selesailah perdagangan kita yang sangat banyak ini. Mendengar berita yang disampaikan begitu, Abu Jahal menyiapkan pasukan bahwa kita harus menolong kafilah dagang Abu Sufyan, dan ini merupakan momentum yang tepat untuk memukul dan menghalau buronan yang sampai di Madinah itu. Maka dikumpulkanlah sampai 1000-an orang, dan mereka adalah prajurit-prajurit tangguh yang biasa berperang. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah mereka menuju Madinah untuk menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Nabi SAW mendapatkan berita itu. Akhirnya muncul dua pikiran. Apa akan terus mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, atau akan berhadapan dengan 1000 orang pasukan Quraisy? Karena mereka memang sudah berniat dan merencanakan untuk berperang menyelamatkan kafilah dagangnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kafilah dagang Abu Sufyan ini pun lolos lewat wilayah Madinah dan selamat. Ketika selamat kafilah dagang Abu Sufyan ini, dia pun mengirimkan informasi, sudahlah kafilah dagang kita selamat, nggak usah dilanjutkan peperangan, akan menghabiskan energi. Tetapi kalimat itu tidak didengar oleh Abu Jahal dan para pemuka kabilah Quraisy yang lain. Mereka menghendaki, kita akan bikin tenda di Badar, kita akan pesta-pesta di Badar, kita akan bermukim di situ beberapa hari di Badar. Maka mereka pun terus melanjutkan. Informasi 1000 orang prajurit tangguh Quraisy datang ke Badar diterima oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Para sahabat disampaikanlah berita tentang hal ini, bahwa orang-orang Quraisy sudah datang dan mereka menyiapkan diri untuk peperangan. Maka para sahabat ditanya satu-satu, bagaimana menurut kamu? Kata mereka, ya Rasulullah, kita nggak siap berperang, jumlah kita sedikit. Lebih baik kita pulang ke Madinah, kita undang orang-orang yang ada di Madinah, lalu kita perang dalam jumlah yang seimbang dengan mereka. Nabi SAW tidak puas dengan jawaban itu. Nabi tanya lagi satu persatu. Kata mereka, ya Rasulullah, kita ini bekalnya hanya untuk mencegat kafilah dagang, bukan berperang. Lebih baik kita pulang saja dulu, kita siapkan peralatan. Hampir sebagian orang-orang beriman menyampaikan alasan itu, bahwa kita akan pulang terlebih dahulu ke Madinah untuk mengikut sertakan yang lain. Nabi SAW tidak puas. Sampai kemudian Nabi melihat salah seorang sahabat pemuka kabilah orang-orang Madinah itu
Nabi tanya dia. Orang ini pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami sudah berbaiat kepadamu dan kami taat kepadamu. Maka apapun yang akan kau putuskan, kami pun akan siap. Kalaupun engkau perintahkan kami masuk ke lautan, kami pun akan ikut ke lautan. Kalaupun engkau memutuskan untuk naik gunung, kami pun akan naik gunung. Kalaupun engkau akan memutuskan turun ke jurang, kami pun akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apapun putusanmu, kami akan ikut serta." Nabi puas dengan jawaban ini. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat kelima. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tidak ada pilihan lain ke Badar. Karena Abu Jahal menyebutkan akan bikin tenda di Badar, pesta-pesta di Badar, beberapa hari mukim di Badar. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat untuk mendahului orang-orang Quraisy agar lebih cepat sampai di Badar. Maka memutar haluan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi pada akhir-akhir Ramadan. Artinya mereka dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, mereka melakukan perjalanan yang sangat berat dalam kondisi berhadapan dengan 1000 orang untuk melakukan peperangan. Maka kemudian Rasulullah bersama para sahabat mendahului untuk bisa menguasai sumur Badar. Pada waktu itu seorang sahabat mengusulkan supaya strategi peperangan yang akan kita lakukan berhadapan dengan orang-orang Quraisy menguasai sumurnya. Lalu kita buat sumur-sumur palsu, sumur-sumur tandingan, yang nanti kalau orang-orang Quraisy datang menyangka itu sumur Madinah, padahal itu merupakan sumur buatan dan sumur bohongan. Usul ini diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian menguasai sumurnya, dan Nabi SAW mendirikan tenda dekat sumur Badar itu, yang sekarang kita masih saksikan bekas sumur Badar ini, tempat mata air di wilayah itu, dan di sekelilingnya kita saksikan makam para sahabat, 14 orang yang gugur di Badar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin menguasai wilayah Badar lebih cepat. Pagi hari baru kemudian datanglah orang-orang Quraisy di Badar. Dan ternyata dugaan Rasulullah benar. Mereka mengira mereka bisa juga mendapatkan sumur di Badar. Ternyata mereka tidak mendapatkan sumur di Badar. Itulah yang menyebabkan kocar kacirnya mereka, karena mereka tidak mendapatkan sumber air. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 400 km lebih mereka berjalan. Tentu memerlukan istirahat, merecovery perjalanan panjang mereka. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal mengumumkan untuk istirahat terlebih dahulu sampai di Badar, dan mereka menyewa petugas siskamling yang akan mengamankan mereka istirahat di Badar. Karena itu mereka lihat siapa kira-kira yang bisa disewa untuk mengamankan orang-orang Quraisy di Badar ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istirahatlah orang-orang Quraisy di Badar. Nabi dan para sahabat tidak bisa istirahat, menyiapkan diri. Dan pada waktu itu Nabi terjun langsung untuk mendapatkan informasi. Sehingga Nabi SAW bertemu dengan petugas siskamling yang ada di Badar untuk mendapatkan informasi agar bisa mempertimbangkan dan memperhitungkan berapa jumlah pasukan Quraisy, berapa banyak amunisinya, berapa banyak kesiapannya untuk tinggal di Badar. Akhirnya didapatkanlah informasi itu. Bertemu dengan petugas siskamling yang disewa oleh orang-orang Quraisy di Badar. Ditanyalah, rupanya memang mereka ingin menyembunyikan informasi ini, sehingga Nabi SAW pandai sekali mengungkit
untuk mendapatkan informasi dengan menanyakan, sepertinya kalian pesta-pesta. Ya. Berapa lama kalian akan pesta-pesta? Kurang lebih antara 3 sampai 5 hari. Nabi SAW sudah bisa membayangkan bahwa kekuatan amunisi mereka sampai 5 hari. Sekali pesta, berapa unta yang kalian sembelih? Kami pesta kurang lebih 10 ekor yang kami sembelih. Nabi sudah bisa mendapatkan informasi. Biasanya tradisi orang Arab 1 ekor untuk 100 orang. Kalau 10 berarti 1000. Sehingga Nabi SAW mendapatkan informasi yang demikian rupa ini, sudah bisa mendapatkan peta bagaimana kekuatan mereka. Maka setelah itu Nabi meninggalkan petugas iskambling ini. Rupanya petugas iskambling ini menahannya. Saya tadi sudah bicara banyak, Anda sendiri belum bicara. Siapa Anda ini? Nabi SAW ditanya, dari mana Anda? Siapa Anda? Kata Rasulullah, ana rajulun minal ma'. Saya adalah orang dari Al-Ma. Itu yang tadi saya katakan bahwa Al-Ma itu konotasinya 2, Badar sama Yordan. Kalau dia dari Badar, tentu orang Badar ini mengetahui siapa orang yang diajak bicara ini. Maka konotasinya Al-Ma, Yordan. Sehingga petugas iskambling ini takjub, Ma, Yordan, jauh betul bisa sampai ke sini. Ketika dalam kondisi takjub begitu, Nabi meninggalkan mereka. Sehingga Nabi SAW tidak ditanya dan tidak ditelisik oleh petugas iskambling di Badar itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah SAW menyiapkan mentalitas dirinya dan para sahabatnya, berdoa sepanjang malam itu. Pada waktu itu Nabi SAW berdoa lirih, ya Allah, kalau saja tidak kau berikan besok hari kemenangan untuk kaum muslimin, maka jangan harap ada orang yang menyembahmu setelah ini ya Allah. Nabi SAW tidak berhenti memunajatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya ke langit tinggi-tinggi hingga burdahnya terjatuh, surbannya terjatuh. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, doamu pasti didengar. Doamu pasti didengar. Istirahatlah ya Rasulullah. Nabi berdoa supaya Allah memberikan kemenangan besok hari. Dan para sahabat ketika itu settingnya surga. Mereka mendapatkan surga. Surga yang terletak di bawah kilatan pedang. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, memotivasi para sahabat siap untuk menghadapi situasi dan kondisi yang berat di besok hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kaum muslimin. Rahmatnya berupa diturunkan hujan dan diberikan rasa kantuk yang luar biasa. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ngantuk itu ada 3. Ada ngantuk tabi'i. Ngantuk tabi'i itu memang ngantuk, nggak bisa diapa-apain. Dikasih kopi juga tetap ngantuk. Maka jalan keluarnya adalah istirahat. Ya, mudah-mudahan yang ngantuk ini bagian dari tabi'i. Dan biasanya kalau tabi'i, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah, yaitu bisa nyambung ngikutin apa yang disampaikan dalam satu majelis. Pernah terjadi dalam majelisnya gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tertidur di majelisnya, saking lelahnya dia bekerja di pagi hari. Ketika ditanya gurunya, nyambung pertanyaannya. Sehingga sang guru ini kagum kepada muridnya, luar biasa. Antum tidur aja bisa nyambung gitu. Gimana kalau melek gitu. Ya, itu yang dialami oleh Imam Syafi'i. Mudah-mudahan tidurnya kita seperti tidurnya Imam Syafi'i. Yang kedua, ngantuk syaitan. Ngantuk syaitan itu ngantuk ketika melakukan perbuatan baik. Setiap melakukan perbuatan baik ngantuk. Baca Quran ngantuk, hadiri pengajian ngantuk, mau sholat ngantuk. Ciri-cirinya, kalau setelah selesai terang, itu namanya ngantuk setan. Ya, kalau sudah selesai terang. Tapi ketika mau ngaji, ngantuknya luar biasa. Selesai terangnya luar biasa. Itu ciri-ciri ngantuk setan. Nah, yang ketiga, ngantuk nikmat. Ngantuk nikmat itu di saat tegang Allah berikan rasa ngantuk. Di saat takut Allah berikan rasa ngantuk. Di saat dalam kondisi terjepit Allah berikan rasa ngantuk. Idh yughashikum nu'asa amanatan minhu
wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi tegang, panik, cemas, Allah berikan rasa ngantuk. Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan itulah ngantuk, nikmat yang sangat luar biasa. Jarang orang tegang itu bisa ngantuk. Matanya sudah distempel, merem pun nggak bisa ngantuk-ngantuk karena dalam kondisi tegang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dan rahmat, dia bisa ngantuk dalam kondisi tegang itu. Dalam kondisi yang ngantuk begini, Allah turunkan hujan di Badar, yang selama itu tidak pernah mereka mendapatkan hujan di Ramadan. Karena Ramadan itu panas. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan malam itu. Ketika ngantuk, hujan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan kita yang biasa sering melihat dan merasakan hujan, ketika beberapa lama tidak hujan, tetesan hujan menerpa bumi, lalu kita mencium aroma debu yang terkena air hujan, rasanya enak sekali. Subhanallah, rasa debu yang bercampur dengan air hujan itu ternguap, enak sekali, nikmat sekali. Ini negeri yang jarang hujan, Allah Subhanahu wa taala berikan hujan, kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang beriman itu merasakan kesegaran di esok harinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy segar karena mereka tidur dan mereka dijaga petugas siskamling. Orang-orang mukmin segar karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok paginya baru tampak, kelihatan. Karena jarak antara prajurit kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan prajurit yang dipimpin Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kurang lebih sekitar 100-an meter. Jadi bisa saling melihat. Ketika pagi hari baru terlihat di situ ternyata ada anak yang berhadapan dengan orang tuanya. Huzaifah berhadapan dengan Umayyah, orang tuanya. Ada orang tua berhadapan dengan anaknya. Abu Bakar berhadapan dengan Muhammad, anaknya, yang ada di barisan orang-orang Quraisy. Ada budak berhadapan juga dengan tuannya. Bilal bin Rabah berhadapan dengan majikannya. Baru di situ kelihatan jelas bahwa di mana mereka berdiri. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan emosional bagi orang-orang yang ikut dalam barisan Rasulullah ketika itu, sehingga mereka mengabaikan ikatan emosional dan psikologis yang lain. Mungkin kalau kita nggak tega, kita kalau berhadapan dengan saudara kita menepis diri. Jangan saya lah, antum saja deh. Nggak enak saya berhadapan dengan keluarga, apalagi anak dengan orang tua dengan anak. Pada saat itu mereka minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, biar aku yang hadapi orang tuaku, kata Huzaifah. Siapa yang bisa memberikan rasa tega yang semacam itu? Ya Rasulullah, biarkan aku sembelih anakku. Ya Rasulullah, biarkan aku berhadapan dengan majikanku. Biarkan aku berhadapan dengan budakku. Begitulah kalimat-kalimat yang disampaikan para sahabat, yang ketika itu mereka jelas siapa yang mereka hadapi di baris demarkasi orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah SAW menyiapkan mentalitas mereka dengan senantiasa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan hati mereka bahwa mereka merupakan monumental dan momen yang sangat istimewa terhadap eksistensi kaum muslimin di esok hari. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.